nggak mau keluar sampai saya duduk di depan pintu. Saya cuma ngetok-ngetok gendong, udah lemes aja deh, ya Allah, ya udah sampai saya zikir dan saya berharap ada keajaiban Allah gitu. Akhirnya tiba-tiba saya dapat kabar anak saya kayak mulai ngintip-ngintip. Iya, jadi kan memang hari ini jadwal eksekusi anak ya, karena memang dasarnya itu saya menang secara hukum atas kedua anak saya hak asuhnya. Jadi setelah saya mengajukan penetapan dan saya nunggu udah cukup lumayan lama, saya ngajuin di bulan Desember, akhirnya keluar penetapan tepat banget pas bulan Ramadan ini di April. Tadi saya datang didampingi oleh pihak pengadilan pastinya sama pengacara, dan memang SOP pengadilan itu ada dibutuhkan pengamanan, itu memang sudah SOP standar semua eksekusi lah gitu ya. Terus kita sampai sana jadwal setengah 10. Posisinya saya belum ketemu anak, jadi dalam rumah itu nggak ada anak, ternyata anaknya dalam kamar gitu. Cuman tadi sempat pas kita mau masuk ada note dari penjaga rumahnya, katanya satu, busannya nggak boleh ya bawa tas, katanya gitu. Oh ya, emang saya tuh benar-benar turun nggak bawa tas, karena jujur saya udah duga saya nggak bawa tas, saya nggak bawa handphone. Jadi saya benar-benar cuman bawa badan saya doang. Saya bilang iya saya nggak bawa tas kok gitu. Terus diingetin, busannya dan semuanya tolong ya nggak ada yang boleh ngerekam pakai handphone. Terus saya bawa mainan. Nggak boleh busannya, kenapa? Saya tanya. Ya pesan dari Pak Talariknya nggak boleh bawa mainan anak. Terus akhirnya orang pengadilannya ngomong sama saya, udahlah Bu, ikutin aja dulu, yang penting kita masuk. Saya pikir ya udahlah saya ngalah deh, yang pentingnya tujuan utamanya ini untuk eksekusi gitu ya. Akhirnya udah dengan 3 catatan itu ya kita masuk, bismillahirrahmanirrahim, dan saya shock karena ternyata wow, sudah ada mobil sebuah stasiun televisi dan udah ada media di situ yang udah benar-benar standby dengan semua kameranya. Ya maksud saya gini loh, saya sebenarnya tidak keberatan dengan terlibatnya media ya, tapi maksud saya di sini harus ada asas keadilan gitu. Kalau memang dari saya awal saya belum nginjek tempat itu aja saya udah diwanti-wanti jangan ada yang merekam, tapi tiba-tiba dalam situ ada media, kan saya kaget dong. Udah, tapi saya tetap berusaha tenang kayak oh ya oke lah, ya udah toh juga kita nggak ngapa-ngapain, ngapain takut gitu kan, kita menjalankan semua sesuai dengan prosedur. Begitu saya masuk, saya duduk, yang lebih bikin saya kaget lagi adalah di situ memang anggota keluarganya banyak ya, jadi ada bisa dibilang lebih dari 10 orang kumpul di rumah itu, dan rata-rata lebih dari 5 handphone atau kamera bisa saya pastikan itu merekam saya dan tim. Dari awal, semua momen tuh direkam. Saya sempat ngomong, Pak maaf, kok ini pada ngerekam semua ya? Sedangkan kami udah nggak ada nih yang mau ngerekam. Terus pihak tergugatnya ngomong, ini kan rumah kami. Jawabannya gitu. Terus akhirnya yang masalah kedua, saya bilang kalau emang nggak mau direkam kenapa bisa ada wartawan ya? Saya bilang kok bisa ada media masuk? Maksud saya gini loh, masuk ke dalam gitu loh Mbak. Mending kayak cuma di depan rumah, emang mau meliput gimana nih proses eksekusi ini, standby dalam kan berarti mereka akan merekam seluruh rangkaian yang menurut saya ini sensitif gitu loh. Ini kita mau ngomong anak ya kan, mau ngomong anak dalam artian kuranginlah faktor-faktor yang bisa bikin kira-kira keadaan menjadi tidak kondusif lah gitu. Dan ini adalah sebuah menurut saya ya dalamnya keluarga deh gitu. Tapi ya menurut saya ya udahlah nggak apa-apa. Akhirnya dia bilang ini kan rumah kami. Jadi saya duduk, ini benar-benar di depan saya ya udah orang pada megang-megang handphonenya ngerekam semua. Ya udah saya masih diam aja tuh.
Akhirnya udah, terus dibacain penetapan eksekusinya, memang sesuai prosedur seperti itu, dibuka lah itu ya eksekusinya. Terus ditanya anaknya mana, dalam kamar. Oh dalam kamar. Terus kita masuk nih ke kamar itu. Begitu kita masuk, saya nanya dong, kok dikunci kamarnya? Iya, anaknya ngunci dari dalam, soalnya ketakutan ngeliat orang rame-rame ada polisi. Hah? Ya nggak tahu ya, menurut saya sih itu agak kurang masuk akal aja gitu. Maksud saya gini, lazim nggak anak di bawah umur, anak saya 8 tahun dan baru mau 6 tahun itu dikunci di kamar yang nggak ada kunci serep untuk buka dari luar gitu. Sekarang menurut saya kalau ada apa-apa di dalam, siapa yang mau tanggung jawab? Kalau saya sebagai ibunya, menurut saya itu adalah sebuah kelalaian. Nggak, maksud saya itu udah sebuah kelalaian. Kenapa anak di bawah umur bisa didiemin untuk di dalam kamar dikunci yang kita nggak ada akses? Itu satu yang saya keberatan. Yang kedua, saya bilang, ini orang rumah tahu kan semua kalau saya hari ini mau datang untuk eksekusi. Kok malah disetting kayak begini gitu loh? Maksudnya dia bilang nggak setting, anaknya kabur sendiri. Ya pasti kan kalian bisa atur dong. Anak saya ini masih anak kecil. Anak kecil itu kan gimana lingkungan dibentuk gitu loh maksudnya. Jadi kalau misalnya emang udah tahu mau saya datang, ya gimana biar dibikin kondusif lah. Kalau misalnya anak dalam kamar dikunci dan serumah bilang kuncinya nggak ada, udah hilang, ya itu artinya apa nggak sama juga mempersulit proses. Makanya itu yang bikin alot gitu. Jujur di bayangan saya eksekusi itu nggak lebih dari sejam loh. Saya menyiapkan mental adalah ini sejam selesai. Di bayangan saya nggak nyangka itu sampai sealot itu, sampai 2:30 sore itu eksekusi berlangsung. Saya bener-bener di luar ini saya banget deh. Terus udah gitu akhirnya saya coba rayu-rayu anak saya nggak mau keluar. Katanya, Umi mau ngapain? Umi mau nyulik aku ya, kata Sabira. Hah? Kok nyulik ya? Maksud saya kok bisa ada bahasa nyulik gitu? Itu tuh gimana sih kalau anak kecil nggak diomongin? Ya saya nggak mau fitnah orang, cuman mungkin nggak sih anak kecil tuh ibunya datang terus refleksnya berpikir mau nyulik? Itu tuh pemikiran yang menurut saya nggak masuk akal deh kalau itu datang dari anak itu sendiri gitu loh. Saya bilang enggak, Umi mau ini kok, Umi cuma mau main doang gitu. Enggak, Umi jangan bohong katanya. Aku nggak mau keluar karena Umi mau bawa aku kan, Umi mau culik aku kan. Sekarang saya bisa apa gitu? Saya di sini memang sadar kalau kondisi saya adalah saya udah nggak ketemu anak saya lebih dari setahun. Itu yang pertama. Terus saya nggak bisa kontrol apa aja yang apa ya istilahnya ditanamkan lah di anak saya gitu. Dan maksud saya adalah saya nih ibunya dan saya merasa saya nggak pernah berbuat sesuatu kesalahan yang bisa bikin sampai anak saya benci sama saya, tapi kenapa anak saya bisa reaksinya begitu ke saya gitu. Dan itu pastinya ya membuat hati saya hancur lah gitu. Saya tuh tadi sampai di depan pintu itu kan posisinya pintu kekunci. Saya ngetok-ngetok terus, Rif, Bira ini Umi kangen, Umi mau ketemu. Mereka responnya kayak nggak mau gitu. Sampai itu ada momen saya udah lemes ya, saya lemes banget gitu loh. Maksudnya ya Allah nih saya mesti gimana gitu. Anak saya nggak mau keluar sampai saya duduk di depan pintu. Saya cuma ngetok-ngetok gendong, udah lemes aja deh ya Allah, ya udah sampai saya zikir deh, saya berharap ada keajaiban Allah gitu. Akhirnya tiba-tiba saya dapat kabar anak saya kayak mulai ngintip-ngintip di jendela luar gitu kan. Terus saya coba ngomong komunikasi dari luar, mungkin juga udah ada beberapa foto ya yang beredar dari media. Saya lagi depan jendela begitu tuh memang saya mencoba komunikasi sama Sabira, sama Syarif, dan alhamdulillah dengan saya komunikasi cuma lewat jendela yang ada horden, yang maksudnya mukanya aja tuh nggak jelas kelihatan tuh, mereka akhirnya melulu gitu. Jadi mereka lagi senang banget mamerin hasil mewarnai mereka di tablet lah ya kan, di tabletnya mereka. Terus aku bilang Umi mau dong mewarnai bareng. Tiba-tiba saya dapat ide begitu,
tapi aku mesti buka pintu dong. Iya, tapi Umi janji ya nggak bawa aku. Iya janji, bener ya Umi, demi apa Umi nggak bakal bawa aku, sampai saya disuruh sumpah gitu loh. Iya nak, ya saya juga iya, enggak kok, nggak Umi, cuma mau ketemu, Umi kangen mau peluk. Bener ya Umi gitu. Udah akhirnya saya keluar, terus udah gitu dibuka pintunya keluar, saya bilang anak Umi sini dong gitu ya. Itu perasaan saya campur aduk banget sih ya. Di satu sisi saya harus tetap tenang karena saya nggak mau bikin anak saya panik, tapi di satu sisi juga ya saya udah setahun lebih nggak ketemu, pasti perasaan saya juga meluap-luap gitu. Akhirnya saya peluk dan seketika itu juga anak saya luluh. Alhamdulillah ya, maksudnya saya udah takut anak saya apa gimana, nggak ada sama sekali. Malah Sabira lagi mau makan minta disuapinnya sama saya. Terus Sarif juga langsung ngegelendot, jadi nih Sabira nih Sarif gitu langsung ngegelendot, nunjukin warnainnya gitu kan. Terus udah gitu kurang lebih tuh berlangsung 10-15 menit sampai lawyer dari tergugat ya, Pak Junaidi tuh, saya nggak tahu dia kayak dari telepon mungkin dari tergugat, ngomong katanya udah anak-anak suruh bawa aja gitu. Nah Pak Junaidi ngomong nadanya kencang dan keras, itu anak-anak langsung berdiri, langsung lari ke kamar lagi gitu loh, saking ketakutannya. Kayak Umi jangan bawa aku, langsung lari ke kamar lagi sambil nangis. Padahal saya udah hampir 2 jam itu saya rayu sampai mereka mau keluar kamar, mereka mau saya suapin dan nempel lagi, sampai saya sempat nanya, Bira kangen gak sama Umi? Kangen dong. Bira sayang gak sama Umi? Itu Sarif yang nyaut, sayang lah kan Umi yang ngelahirin aku gitu loh. Jadi saya udah ini mau anget gitu loh situasinya. Pak Junaidi lah di belakang teriak kayak begitu ngomong. Saya nggak bilang teriak ya, intinya adalah ngomong dengan intonasi yang kencang yang cukup membuat anak saya takut dan panik. Sampai anak saya masuk ke kamar, akhirnya di situ saya udah buntu banget karena ibaratnya gini loh, baru dapat kepercayaan tiba-tiba udah ini lagi ya kan. Terus sampai itu alotnya lah, sampai jam 2 nggak mau buka pintu juga, sampai akhirnya mereka mau buka pintu karena saya bilang saya cuma mau peluk doang sebelum saya pulang. Saya bilang gitu. Akhirnya Sarif bilang, bener ya Umi peluk doang ya, habis itu pulang. Iya Umi habis itu pulang. Udah habis itu saya buka pintu, dia buka pintu dari dalam, saya peluk. Nah tiba-tiba di luar terjadi kericuhan deh tuh. Saya nggak tahu tuh ada yang teriak-teriakan. Ya, yang saya dengar suaranya Pak Junaidi juga, cuma saya nggak tahu deh itu siapa sama siapa, saya nggak tahu. Ada juga dari pihak keluarga. Sampai keadaan udah menurut saya benar-benar udah chaos dan udah nggak kondusif. Akhirnya udah kita putuskan udah ini ditunda karena udah terlalu kesian untuk psikis anaknya gitu loh. Jadi akhirnya saya pikir ya udah deh saya ngalah dulu nih hari, walaupun saya kecewa banget bener-bener, cuman ya udah ini yang terbaik buat anak saya gitu. Ya saya nggak tahu ya siapa yang membentuk mereka, cuman ya saya yakin lingkungan lah, siapa lagi. Saya nggak menuduh siapapun, saya tidak berseuzon ya, tapi memang kenyataannya begitu. Mereka melihat muka saya, dialog yang keluar pertama adalah Umi mau culik aku ya, itu beneran begitu adanya gitu. Jadi ya gimana bisa disimpulin sendiri kali ya, kalau anak umur 5,5 tahun bisa ngomong kayak begitu tuh kira-kira gimana? Mungkin gak sih dia mempunyai logis gak anak umur 5 tahun mempunyai pemikiran yang kayak gitu? Kan menurut saya enggak ya. Itu udah jelas di amar putusan adalah menyerahkan kedua anak ke penggugat. Menyerahkan kedua anak ke penggugat. Kenapa jadi saya yang dikasih PR? Harus nunggu berjam-jam ngetok-ngetok kamar, nunggu anak keluar. Harusnya menyerahkan loh. Harusnya itu saya nyampe, anak udah disiapin. Anak udah disetting untuk disiapin saya jemput. Udah dengan barang-barangnya mungkin. Ya dong, nggak mungkin dong anak keluar bawa badan doang. Pasti kan mereka ada kebutuhannya dong, baju atau mainan kayak gitu. Walaupun saya juga nyiapin sebenarnya, cuman maksud saya di situ bisa diukur niatnya gitu loh. Niatnya tuh memang nggak, ya menurut saya memang nggak diarahkan ke sana gitu. Dia tahu kan ada surat pemberitahuannya untuk hari ini. Makanya itu tadi saya bilang, kan serumah tahu nih anak muda eksekusi. Ya masa alasannya anak kunci kamar gitu loh. Ngerti gak sih, kayak
harusnya bisa diantisipasi dong cara-cara itu. Ya wajar dong kalau saya berpikiran emang niatnya mau dipersulit, gitu loh. Ya saya tahu anak saya ya, saya ibunya gitu kan. Menurut saya nggak ada sih anak yang nggak ada sebab benci ibunya tuh, menurut saya nggak masuk akal. Itu udah pasti ada faktor X, gitu loh. Itu udah pasti ada faktor X. Makanya saya bilang di sini ada yang provokatif, ya sorry, emang betul. Karena menurut saya tahu anak saya nggak mungkin anak umur 5,5 tahun bisa berdialog, Umi mau culik aku, kalau nggak emang ada omongan. Saya nggak sebut siapa, tapi nggak mungkin tuh datang dari anak saya sendiri, tuh nggak mungkin. Jadi gini, memang pihak kepolisian itu tadi juga mungkin banyak pertanyaan ya, kenapa sih mesti ada polisi segala macam, karena memang polisi itu adalah bagian dari eksekusi untuk pengamanan. Sistemnya adalah mengamankan gitu loh, mengamankan terutama ya anak-anak dong, ke aku gitu kan. Jadi mereka tadi juga nggak bisa berbuat banyak karena ya memang wewenangnya mereka tuh mengamankan aku kalau sampai keluar bawa anak, cuman kan nggak kejadian. Dan orang anaknya di dalam saya nggak punya akses. Kalau langkah selanjutnya, karena ini eksekusi jatuhnya kan ditunda, jadi akan ada eksekusi lagi. Ya memang sesuai dengan prosedur pengadilan ya Mas, karena memang itu adalah sebuah putusan yang sudah inkrah secara hukum. Jadi ya mau dilawan kayak apapun nggak akan ada gunanya. Itu adalah keputusan yang wajib untuk dijalankan. Ya sekarang apa gunanya hukum Mas? Kalau sekarang gini, Kak, tadi saya ngomong, saya sempat debat di dalam. Saya bilang gini, sekarang kalau cuman ditanya anaknya mau atau enggak, saya ngapain capek-capek ngikutin sidang 2 tahun? Apa gunanya saya 2 tahun bolak-balik ke pengadilan? Anaknya aja hari pertama bawa ke pengadilan dudukin, mau ikut siapa? Iya dong, tapi kan kenyataannya anak saya belum mumayyiz. Maksudnya masih di bawah 12 tahun. Jadi memang secara hukum udah pasti ke saya gitu loh. Jadi kalau sekarang yang diperdebatkan adalah anaknya nggak mau, itu udah nggak berlaku. Kalau emang cerita begitu dari hari pertama ngapain saya berjuang dong Mas? Sampai kasasi loh. Ini hak kasus saya alot banget loh. Pasti semua tahu kan ceritanya 2 tahun itu nggak sebentar. Terus sekarang saya udah sampai tahap ini nih, saya udah jerih payah saya semua. Terus apa? Apa yang bisa dilakukan? Maksudnya tindakan hukumnya tuh apa gitu loh. Kalau nggak emang ya pasti harus ditaati dong, bener nggak? Jadi ya itu juga yang jelas saya akan, insya Allah sih karena ini ditunda akan ada eksekusi lagi, tapi saya belum tahu kapan gitu. Anak saya gimana nggak histeris sih gitu loh. Anak kecil aja kan kalau ngeliat orang berantem pasti takut. Jadi sekarang jangan dibawa-bawa anaknya seakan-akan takut sama ibunya. Ya orang keadaan yang udah mencekam. Nah itu sejujurnya saya juga mikir hal yang sama. Saya juga mikir kayak, ini kalau misalnya sampai saya eksekusi ulang, apa nggak bakal hasilnya 11-12 melihat keadaan kayak tadi gitu kan. Makanya saya juga lagi, saya nggak tahu deh, pokoknya yang jelas saya mencari cara gitu. Karena menurut saya gini, dari segi apa ya, hak, kita ngomong hak saya dan pihak yang satu, penggugat dan tergugat, ini harusnya mempunyai hak yang seimbang dong. Tapi saya di sini merasa jomplang. Dari segi saya nggak boleh bawa apa, diatur. Saya nggak boleh ngerekam, diatur. Saya nggak boleh, apalagi tadi, iya bawa handphone, bawa tas. Iya, yang saya bawa diatur. Nggak boleh ada perekaman. Terus juga saya nggak boleh bawa siapa-siapa, kecuali orang yang terlibat memang ada gitu kan, pihak-pihak yang ini. Jadi saya di sini jujur saya nggak melihat ada asas keseimbangan sih gitu. Jadi saya juga lagi mikir, ini kalau misalnya kayak begini terus ya gimana ya namanya, kita boleh datangnya terbatas tapi di sana tiba-tiba mereka pasang orang banyak, maksudnya keluarga itu ya susah juga gitu. Makanya saya juga lagi mikir jalan tengahnya gimana caranya biar eksekusi ini tidak terlalu banyak campur tangan dan gangguan-gangguan dari orang yang tidak berkepentingan gitu. Karena tadi saya juga sempat ngomong, kan mereka mendata tuh siapa aja yang datang dari pihak saya. Saya juga balikin, ini yang keluarga-keluarga di sini yang maksudnya statusnya tante lah, ponakan, sepupu, kan kayaknya nggak ada teman, itu kan nggak ada hubungannya, nggak ada kepentingannya, ngapain jadi dikumpulin gitu loh maksud saya. Sedangkan saya datang sebenarnya bisa, berarti saya boleh dong kalau besok saya datang saya bawa keluarga saya juga, kan nggak bakal boleh, boro-boro bakal dibukain pintu.
saya aja datang diatur bawanya apa aja gitu loh. Jadi kalau di sini saya lihat nggak ada asas keseimbangan, itu saya lagi pengen pikirin nih, mungkin nggak ya kalau eksekusinya itu harus dijalankan dengan cara yang bisa sama-sama punya hak gitu loh, antara saya dan juga bapaknya anak-anak. Ini cerita mereka bukan melawan saya lagi loh, ini mereka melawan negara. Sebenarnya dari awal pihak tergugat tuh ada pengaduan ke KPAI, oke, sampai saya dipanggil menjelang eksekusi nih. Mbak, ini mau ada eksekusi, bapaknya anak-anak minta, Mbak mau nggak? Jangan langsung datang bawa anak-anak, Mbak lakuin pendekatan dulu deh biar anak-anak nggak kaget. Oh siap Bu, saya seneng. Bener nih Bu, saya dikasih akses. Ya dong. Oh jadi Bu Sania bersedia ya datang ke sana? Siap, saya bersedia. Oke. Tiba-tiba pihak tergugat dan alias bapaknya anak-anak itu yang tiba-tiba last minute membatalkan semuanya. Nggak jadi. Makanya saya cobalah kemarin ulang tahun Syarif 25 Maret saya datang sendiri. Tetap saya nggak dibukain pintu. Makanya kalau tadi pas saya eksekusi ada omongan dari keluarga dia kayak, makanya kamu datang jangan rame-rame, anak takut datangnya sendiri. Ya saya balikin lah, saya datang sendiri juga nggak dibukain pintu, sorry. Ya dong, ibaratnya gini loh, saya merasa saya udah cukup sabar banyak deh. Iya jelas banget lah, semua orang juga udah merasa, ya maksud saya ini alot. Orang pasti sambil pikir, ya Allah alot banget sih. Kayak ini cerita lu nggak kelar-kelar deh masalah anak. Ya mau gimana? Di satu sisi saya juga masih mempertimbangkan psikis anak saya, di satu sisi saya juga menuntut hak saya gitu loh. Jadi ya memang harus ada kesabaran deh. Jujur saya udah capek banget, saya udah lelah banget, saya udah apa ya, saya udah titik pasrah sih. Maksudnya gini, saya dalam artian secara hukum ya insya Allah saya akan jalani ya, misalkan ada kesempatan untuk eksekusi lagi saya akan jalanin eksekusi, cuman saya udah pasrah deh. KPI sudah ini Mas, lepas tangan. Kemarin saya disuratin, udah lepas tangan, nanti suratnya saya tunjukin deh, ada fotonya surat, jelas kok di situ dibilang dia sudah tidak ikut campur karena udah mencoba, detail kok tuh, mencoba untuk melakukan mediasi ternyata tidak berhasil dan dia menyarankan untuk ya udah semua pihak ikutin aturan hukum yang berlaku ya, which is hukumnya emang udah menang di saya gitu loh. Maksud saya gini, ini sekarang saya udah menang, tugasnya anak-anak diserahkan, kenapa jadi saya lagi yang kena PR? Ngerti gak sih? Kayak kenapa jadi saya lagi yang harus capek-capek berjuang untuk ngerayu anak saya, ya Allah, anak kecil juga coba deh 3 hari aja diomongin baik, 3 hari aja yakin saya luluh. Yakin saya, itu gimana lingkungan gitu loh. Jadi maksud saya ya sorry tapi saya melihat yang nggak ada kerjasamanya gitu. Memang saya melihat masih ada unsur dipersulit, itu aja. Untuk aparat semua pemerintahan yang terlibat, saya mohon keadilannya untuk saya ya. Saya cuma seorang ibu yang kangen banget sama anak-anaknya. Saya cuma mikirin gimana psikis anak-anak saya. Tolonglah, saya mohon banget ditegakkanlah keadilan dan hukum ini, karena memang saya berani bertindak sampai sejauh ini ya. Eksekusi itu tuh karena memang saya udah bersabar ngikutin prosedur yang ada, saya udah menang secara hukum. Artinya kan saya menghargai, saya nggak main hakim sendiri, saya tunggu sampai semua ingkrah penetapan eksekusi keluar baru saya berani dengan pihak pengadilan melakukan eksekusi. Jadi saya mohon ditindak tegas gitu loh. Saya rasa eksekusi yang hari ini juga bisa memberi gambaran kepada pihak-pihak yang terkait ya, seperti pengadilan, polisi. Ya bohonglah mereka nggak menilai, ya nggak sih? Mereka lihat, oh begini, oh begitu. Ya itulah saya harap bisa menjadi pertimbangan apa jalan tengah gitu, yang tetap bisa ini dijalankan tapi tetap kita mengedepankan kepentingan anak.